Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, senantiasa Bapa kami selalu bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam kebaikan Yesus Kristus. Dan kami selalu bersyukur boleh bertobat karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk hal ini. Hidup dalam pertobatan setiap hari untuk layak datang kepadamu, untuk merasakan hadirat-Mu dalam setiap puji-pujian penyembahan kami, yang ada kuasa di dalam nama Yesus, berkuasa atas segalanya dalam hidup kami. Terlebih hari ini, kami boleh hidup, kami boleh beraktivitas, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami boleh diberkati dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami, tetap kami percaya bahwa baik sedih, senang, suka, duka, dan segala hal ada Engkau yang selalu menaungi kami. Berkati kami selalu apapun keadaan kami, baik sedih, senang, susah. Kami tetap percaya ada kekuatan yang lebih besar dari itu untuk menjaga memelihara kami. Terima kasih Bapa, kami mau membaca Alkitab pada siang hari ini, selalu terangi hati dan jiwa kami dan pertobatan, dan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kasih dan pertobatan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu, tubuh jiwa roh kami, amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Ayub 22 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop Elipas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar yang demikian bunyinya. Maka Elipas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Elohim? Tidak ada orang yang berakal budi, hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Elohim maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat, orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang kelaparan tidak kau beri makan, tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Elohim bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi berapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Elohim kalau ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat, mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai, mereka yang berkata kepada Elohim, pergilah daripada kami, dan Yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria, orang yang tidak bersalah mengolah-olah mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman di dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah-tengah batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Elohim. Jika engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Elohim merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Demikianlah pembacaan kitab kita pada siang hari ini. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selama-lamanya, karena kami percaya di dalam hari-hari kami yang lalui, setiap membaca firman, kami tahu ada banyak hal yang bisa kami pelajari. Ya, ada banyak perkataan, ada banyak juga nasihat, dan juga segala hal yang lebih baik yang akan kami ambil, yang buruk kami tinggalkan. Itulah
yang kami bisa pelajari supaya kami dapat mengenal jalan-jalan-Mu yang terang dan kami tidak berjalan di dalam kegelapan dan tidak pernah membenci Tuhan atau mengutuk atas sebuah perbuatan yang dilakukan orang-orang terhadap kami, karena itu semuanya mendatangkan ujian yang besar dan di situ pula kami merasakan kekuatan tangan Tuhan menolong kami, menopang kami ketika semua ujian dan cobaan datang. Kami yakin dan percaya itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkannya terjadi supaya iman kami dikuatkan. Dan pada akhirnya semua keburukan, kejahatan, kegelapan lari daripada terang, karena terang akan tetap bercahaya di antara kegelapan. Itulah Engkau Tuhan, Kau adalah terang, Kau adalah sinar yang menyinari hidup kami dengan firman-Mu, dan setiap hari kami bisa belajar supaya kami tetap hidup di dalam Engkau dan bertobat. Itulah kerinduan kami, seperti apa yang kami pelajari hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja yang perkasa maha mulia. Keagungan-Mu yang mengatasi segalanya, dan kami percaya apapun yang terjadi pada dunia saat ini, kami tegap berdiri di hadapan-Mu, kami tegap berdiri untuk menantikan kedatangan-Mu. Kami tegap berdiri karena pengampunan-Mu, kuasa darah-Mu, dan juga pengorbanan-Mu. Itulah yang membuat kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau setiap hari bertobat, mau setiap hari menjauhi larangan-larangan atau dosa-dosa supaya kami layak masuk kerajaan-Mu. Begitu juga dengan semua bangsa-bangsa di dunia dan juga pemimpin-pemimpin dunia, baik para elit global, orang-orang kaya di seluruh dunia. Kami doakan mereka agar hidup ini jangan terlalu sombong, mengagungkan kekayaan, bahkan para ilmuwan juga jamah mereka semuanya Tuhan, supaya menjadi percaya kepadamu. Karena langit dan bumi adalah ciptaan-Mu, dan semua ilmuwan itu hanya menyelidiki, bukan menciptakan. Dari mana segala sesuatu mereka tidak dapat menerka, melihat, mereka hanya menyelidik, dan terus menyelidik. Tetapi kesombongan mereka adalah tidak mempercayai Engkau sebagai pencipta segala sesuatu sehingga ada. Bahkan mereka hanya melihat bukti tanpa tahu bagaimana kuasa roh, kuasa yang tidak terlihat itu nyata. Bagi kami secara supranatural atau spiritual itu sangat berharga. Antara kehidupan dunia ini dan juga kenyataan dan juga bahkan dunia roh, kami dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, dan Tuhan melihat, mencatat semua yang dilakukan manusia. Dan itu takkan terbantahkan ketika semua orang mencapai kesadaran yang tinggi, karena semua ciptaan dari manusia itu semuanya mati. Bahkan ilmuwan atau orang-orang penyelidik, bahkan orang elit global pun bisa mati. Tak ada yang bisa menghentikan napas itu ketika Tuhan mengambilnya kembali. Karena di satu sisi mereka menyelidiki dan mereka lebih mementingkan kekuasaan maupun menumpuk harta. Karena itulah kami berdoa bagi mereka Tuhan, agar mereka sadar dan juga tidak menumpuk kekayaan di dunia ini, karena semuanya akan gengat dan karat. Karena yang punya sebenarnya segala kemuliaan ataupun harta di dunia ini adalah Engkau sendiri yang telah memberikannya kepada bumi ini, sehingga diolah, diusahakan sebenarnya untuk kesejahteraan semua manusia. Tapi karena kesombongan penguasa-penguasa jahat dan juga karena mereka dirasuki roh-roh jahat, itulah yang mengakibatkan mereka tamak akan segala hal, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang jahat. Tuhan menginginkan semua kebaikan itu untuk kehidupan keadaan manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, firman-Mu akan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa bagi semua manusia, baik siapapun mereka di dunia ini. Kami berdoa bagi pertobatan mereka, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.